Pembunuhan sadis satu keluarga pejabat Partai Komunis Cina tewas ditikam. Pelaku pembunuhan 7 orang di kota Wuhan, Cina pada hari Senin 25 Oktober dini hari masih buron. Dia melarikan diri setelah beraksi lalu melompat dari jembatan ke sungai. Pria bernama Gao Mohui, 39 tahun itu memasuki rumah seorang pejabat lokal lalu menikam 5 orang hingga tewas. Dia melarikan diri lalu membunuh 2 orang lagi di jalanan sebelum melompat dari jembatan. Korban adalah pejabat sekretaris Partai Komunis Cina, Xiaozi Zhang Mohong. Dia ditemukan tewas bersama 4 anggota keluarga termasuk 2 anak. Media lokal melaporkan Zhang dan istrinya ditikam secara brutal hingga tewas di ruang tamu. Tidak lama kemudian menantu perempuan korban turun lalu menjadi sasaran penikaman. Mayat 2 cucu Zhang juga ditemukan di lantai atas dan seorang lagi ditemukan dalam kondisi selamat saat polisi tiba. Pejabat menyebut Gao kabur dari TKP sekitar pukul 1 dalam kondisi luka, namun di pelarian dia masih membunuh 2 orang lagi sebelum melompat dari jembatan sungai Yangtze sekitar pukul 6. Saksi mengatakan 1 korban tewas lainnya merupakan pengemudi, 1 lagi tewas ditabrak. Sebenarnya adik Zhang sudah curiga setelah melihat seorang pria mendekati rumah korban pada malam sebelumnya. Pelaku sempat berteriak bahwa dia dan Zhang memiliki urusan yang harus diselesaikan. Sejauh ini polisi belum menangkap seorang pun. Xi Jinping dilaporkan lolos dari percobaan pembunuhan para lawan yang ingin menjatuhkannya. Presiden Cina Xi Jinping diduga telah lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh lawannya yang bersekongkol untuk menjatuhkannya agar tidak mendapatkan periode ketiga masa kepemimpinannya. Rencana para lawan Xi Jinping tersebut dikatakan oleh seorang pakar urusan Cina, Peter Hetzer. Dia mengatakan bahwa pejabat polisi dan miliarder yang sekarang sudah meninggal merencanakan untuk mengambil tindakan terhadap Xi Jinping. Hetzer mengakui tidak jelas apakah serangan ilegal mereka akan menangkap dan menahan Presiden Cina atau membunuhnya. Ancaman tampaknya nyata, misalnya wahyu besar adalah publikasi oleh 2 kantor berita orang dalam terinformasi dengan baik dalam ekosistem Cina, katanya dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari Express Jumat 22 Oktober. Mereka bukan People's Daily, mereka bukan Global Time, mereka bukan corong resmi Partai Komunis Cina, tetapi mereka dipandang semi-resmi, ditoleransi dan berpengetahuan luas. Menurutnya mereka menerbitkan sebuah cerita bahwa ada rencana polisi untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Xi Jinping ketika dia diharapkan untuk mengunjungi kota Nanjing. Diketahui beberapa pejabat tinggi polisi bersama dengan seorang miliarder dan dieksekusi karena korupsi pada Januari, dan pejabat lokal sekarang disebut-sebut mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan pada Xi Jinping. Itu dilakukan oleh para musuh Xi Jinping untuk mencegah dia menjadi presiden Cina untuk ketiga kalinya. Seperti diketahui, Xi Jinping telah menjabat sebagai presiden Cina sejak 2013 lalu, terpilih untuk yang kedua kalinya pada 2018. Ancaman yang tepat belum dijabarkan. Apakah mereka berencana untuk menangkap dan menahannya atau membunuhnya tidak disebutkan. Itu jelas merupakan plot yang serius dan orang-orang sekarang telah dibersihkan dan ditentang. Selain itu, Xi Jinping juga telah menghadapi tekanan signifikan atas masalah konflik dengan Taiwan. Michelle Soubritz dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia memperingatkan bahwa Xi Jinping sedang mempersiapkan militernya di Cina untuk merebut Taiwan. Dia berkomentar bagaimana pemimpin itu sangat ingin dan terburu-buru untuk menyatukan Taiwan dengan seluruh Cina. Dia menambahkan, satu-satunya cara yang akan dilakukan Xi Jinping untuk melakukan ini adalah melalui cara kekerasan. Saya pikir kita harus menganggap ini serius. Xi Jinping memang ingin menyatukan Taiwan dengan daratan sementara. Dia adalah pemimpinnya. Menurut Soubritz, Xi Jinping adalah orang yang terburu-buru dan satu-satunya cara untuk menyatukan Taiwan sekarang setelah apa yang dia lakukan ke Hong Kong adalah dengan melakukannya dengan paksa. Jadi ketika kita melihat penerbangan militer Cina itu semakin banyak masuk ke zona pertahanan udara Taiwan, kita perlu menganggapnya serius. Kita harusnya tidak hanya mengangkat bahu, katanya.
Cina geger, Xi Jinping buat aturan bikin pening kepala. Pemerintah Cina diketahui melakukan peningkatan pengawasan dengan membuat aturan yang bersifat pengetatan pada sektor teknologi, pertunjukan hingga nilai-nilai bermasyarakat. Ini sejalan dengan keinginan Presiden Cina Xi Jinping yang ingin melindungi pengguna internet, mengembalikan nilai masyarakat Cina yang mulai terkikis hingga pengaruh negara dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa aturan baru yang dibuat oleh pemerintahan Xi Jinping yang dirangkum CNBC Indonesia dari berbagai sumber. 1. Melarang les privat mencari profit. Rabu 8 September, pemerintah Cina melarang les privat bagi siswa di tempat tidak terdaftar seperti rumah, hotel, atau warung kopi juga dilarang. Mengutip Reuters, dilakukan untuk membasmi bimbingan belajar yang mencari keuntungan. Pemerintah menyebut ini juga dilakukan guna mengurangi tekanan pada anak dan orang tua. Sistem pendidikan yang kompetitif di negeri itu memang membuat bimbingan belajar populer dan membebani keuangan orang tua. Ini diyakini berdampak pada melemahnya angka kelahiran. Beberapa tutor disebut meminta 4.650 per bulan. Di beberapa tempat les mata pelajaran dipindahkan ke bawah tanah untuk menghindari aturan, kata Kementerian Pendidikan. 2. Melarang kelas online. Bukan hanya melarang les privat, Cina juga kemarin mengeluarkan aturan baru melarang guru privat memberikan kelas secara online kepada murid. Les online di luar sekolah melalui pesan instan, konferensi video, dan platform streaming dilarang. 3. Mengatur jam main game online. Cina baru-baru ini juga menerapkan aturan ketat baru terkait bermain game. Anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun hanya boleh bermain video game online 3 jam per minggu. Aturan itu dimuat dalam ketentuan administrasi pers dan publikasi nasional Cina terbaru. Kelompok umur ini hanya boleh bermain game 1 jam sehari pada pukul 8 sampai 9 malam selama akhir pekan dan hari libur nasional. Pemerintah menyebut ini untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak. Perusahaan yang membuat game juga akan dikenai sejumlah ketentuan. Perusahaan tidak akan diizinkan memberikan layanan pada pengguna yang login tidak menggunakan nama asli. Ini mencegah para perusahaan mengabaikan latar belakang para pengguna. Sebenarnya aturan serupa juga sudah ada sejak 2019. Namun kala itu mereka yang di bawah usia 18 tahun boleh bermain game 1 jam per hari, hampir setiap hari. 4. Membekukan akun fans K-pop. Selasa 7 Agustus, Cina dikabarkan membekukan 21 akun fans idola K-pop melalui Weibo. Twitter versi Cina negara itu memblokir sementara 21 akun fans idola dari Korea Selatan itu. Mengutip Yonhap News, akun fans BTS dan Blackpink termasuk di dalamnya. Ada juga akun grup lain seperti NCT, Red Velvet, SNSD, hingga penyanyi solo IU. Perilaku fan yang mengejar bintang idolanya semakin tidak rasional. Tulis platform itu mengutarakan penyebabnya di muat Yonhap.